warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses costing dengan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Metode rata-rata tertimbang. Dalam tahapan proses produksi dengan metode rata-rata tertimbang, tidak dibedakan antara produk yang berasal dari produk dalam proses awal dengan produk masuk proses pada periode berjalan. Hal ini berarti bahwa setiap elemen biaya produksi yang berasal dari produk dalam proses awal digabungkan dengan elemen biaya produksi yang berasal dari periode berjalan. Metode rata-rata tertimbang di departemen pertama. Produk yang dimasukkan ke dalam proses produksi di departemen pertama terdiri dari produk dalam proses awal dan produk masuk proses di periode berjalan, yang mana biaya produksi yang harus diperhitungkan di dalam proses produksi tersebut adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal ditambah biaya produksi yang masuk proses di periode berjalan. Berdasarkan periode rata-rata tertimbang, perhitungan setiap elemen biaya produksi atau bahan, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dilakukan dengan cara menambahkan setiap elemen biaya yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal dengan setiap elemen biaya produksi dari produk masuk proses di periode berjalan. Berikut rumusnya. Rumus perhitungan harga pokok per unit produk di departemen pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Pertama, biaya bahan per unit. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang kedua, biaya bahan per unit. Sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja per unit, sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal, ditambah dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam proses sekarang, dibagi dengan unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead pabrik per unit, sama dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal, ditambah dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Yang kelima, total harga pokok produksi persatuan, yaitu biaya bahan per unit ditambah dengan biaya bahan per unit ditambah biaya tenaga kerja per unit ditambah dengan biaya overhead pabrik per unit. Rumus produk jadi. Produk jadi yang dihasilkan dan ditransfer ke departemen lanjutan, yaitu jumlah unit produk jadi dikali dengan biaya per unit. Produk dalam proses. Biaya bahan, jumlah unit PDB atau tingkat penyelesaian dikali dengan biaya bahan per unit. Biaya tenaga kerja, jumlah unit PDB atau tingkat penyelesaian dikali dengan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik, jumlah unit PDB, tingkat penyelesaian dikali dengan BOP per unit. Total biaya PDB. Metode rata-rata tertimbang di departemen lanjutan. 1. Biaya per unit yang berasal dari departemen sebelumnya. Biaya per unit dari departemen sebelumnya sama dengan biaya bahan dari produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah biaya bahan dari produk di periode berjalan yang berasal dari departemen sebelumnya atau produk dalam proses awal ditambah produk uang ditransfer dari departemen sebelumnya. Yang kedua, biaya bahan per unit. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya tenaga kerja yang
Yang keempat, biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. 5. Total harga pokok produksi persatuan yaitu biaya per unit ditambah dengan biaya tenaga kerja per unit ditambah dengan biaya overhead pabrik per unit. Metode masuk pertama, keluar pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama berasumsi bahwa biaya produksi di periode berjalan pertama kali ini digunakan untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal untuk selanjutnya memproses produk masuk proses di periode berjalan. Unit ekuivalen merupakan jumlah yang setara dengan produk jadi yang dihasilkan oleh biaya produksi di periode berjalan, sehingga perhitungan untuk setiap elemen biaya hanya dilakukan terhadap jumlah biaya produksi yang berasal dari periode berjalan saja. Formula perhitungan biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya di departemen yang pertama menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama. Biaya bahan per unit sama dengan total biaya bahan di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya bahan. Yang kedua, biaya tenaga kerja per unit sama dengan total biaya tenaga kerja di periode berjalan dibagi dengan unit dari BTK. BOP per unit sama dengan total BOP di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari BOP. Produk jadi yang ditransfer ke departemen lanjutan terdiri dari produk yang berasal dari persediaan produk dalam proses awal meliputi nilai persediaan dalam proses awal, biaya bahan dengan rumus jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali biaya bahan per unit. Biaya tenaga kerja dengan rumus jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali biaya tenaga kerja per unit. Biaya overhead pabrik kerja dengan rumus jumlah unit dikali tingkat penyelesaian dikali BOP per unit. Total biaya yang berasal dari saldo produk dalam proses awal. Yang kedua yaitu produk proses masuk di periode berjalan, meliputi jumlah unit dikali biaya produksi per unit dan total biaya produk jadi produk dalam proses. Biaya bahan atau jumlah unit produk dalam proses dikali biaya bahan per unit. Biaya tenaga kerja dengan rumus jumlah unit produk dalam proses dikali biaya tenaga kerja. BOP dengan rumus jumlah unit produk dalam proses dikali BOP per unit, sehingga menghasilkan total biaya produksi dalam proses. Metode FIFO lanjutan. Biaya departemen sebelumnya per unit sama dengan total biaya departemen sebelumnya di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen dari biaya departemen sebelumnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan. Oke, silahkan. Yang Vivo, tadi gimana Mbak yang Vivo? Sebentar, Bu. Ini, Bu. Sebentar. Oke. Silahkan pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama. Nggak ada yang tanya? Ya, silahkan Mbak Dila. Ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kelebihan menggunakan metode rata-rata tertimbang sama
metode FIFO itu apa ya, Bu? Di perusahaan. Oke, ternyata ini sudah ada ya di kolom chat. Kolom chat ada 3 pertanyaan. Yang pertama Mbak Zalfa Maura. Dari metode yang dijelaskan, baik itu rata-rata tertimbang ataupun FIFO, mana yang lebih menguntungkan? Terus pertanyaan kedua, perbedaan perhitungan pada slide ketiga di rumus pertama dan kedua. Terus Mbak Dila hampir sama ya dengan Mbak Zalfa. Oke, silahkan dijawab Mbak Siti Nur Afitasari. Baik, sebentar. Yang lainnya boleh jawab loh ya. Yang lainnya jangan terpancang sama satu pembicara saja, yang lainnya bisa jawab. Kita diskusikan ya, silahkan bisa dijawab dulu. Yang lainnya bisa menambahkan loh. Siapa yang mau menambahkan? Saya mau menjawab, Bu. Tapi pertanyaannya Mbak Zalfa. Dari dua metode yang dijelaskan, metode rata-rata timbang dan FIFO, mana yang lebih menguntungkan untuk perusahaan? Menurut saya di sini metode FIFO, karena Suaranya kecil sekali ya, saya nggak bisa dengar suaranya. baik, Bu. Menurut saya lebih menguntungkan menggunakan metode FIFO karena dapat menghasilkan harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dan juga dapat menghasilkan laba kotor yang tinggi. FIFO ini sangat ideal untuk memukau investor karena FIFO biaya produksi barang terlihat menjadi semakin kecil sehingga membuat penghasilan di luar pajak menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan menggunakan metode rata-rata. Begitu, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan mengenai perbedaan FIFO dan MIFO? Yang lainnya kok diam saja ya?
Ini padahal slide-nya cukup banyak ya tentang perhitungan, tapi tidak ada yang bertanya. Berarti semuanya sudah paham? Semuanya sudah Belum paham, bisa? Bu. Belum, bingung, Bu. Bingung, iya Bu. Bingung yang ditanyakan apa. Untuk yang ditanyakan apa? Sudah dibaca tapi? Sudah dibaca, tapi ya itu belum paham. Sudah dibaca tapi belum paham. Oke. Coba dari yang disajikan sama Mbak Siti tadi. Poin apa yang bisa kita ambil, poin penting apa yang bisa kita ambil dari situ? Kan tadi saya pengen teman-teman paham ketika kita menggunakan metode proses costing, ya, menggunakan metode penentuan harga dengan proses costing, kemudian ada dua yang kita gunakan, average dan FIFO, gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara average dan FIFO itu yang seperti apa? Kalau kita menggunakan biaya rata-rata tertimbang, berarti ketika kita mencari biaya per unit produk, gitu ya, per unit produk, itu berarti kita akan menghitungnya dari biaya dari barang dalam proses awal ditambah dengan biaya berjalan, gitu ya, biaya variabel berjalan dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, ini sebenarnya akan lebih mudah, gitu ya, ketika kita mengilustrasikan tentang metode penentuan harga dengan menggunakan FIFO maupun menggunakan average. Karena saya nanya dulu poin penting apa yang membedakan keduanya. Bahkan poin pentingnya apa juga masih bingung ya. Oke, kalau masih bingung coba saya silahkan di stop share, Mbak. Nanti ketika saya terangkan, silahkan bikin catatan poin pentingnya, gitu ya. Yang tidak tahu silahkan dicatat, sekalian dikonfirmasi, gitu ya, dikonfirmasi antara yang disampaikan dengan yang sudah kalian baca itu terdapat perbedaan atau tidak. Nah, ini kita akan belajar mengenai penyusunan laporan biaya produksi, gitu ya, dengan menggunakan metode average dan FIFO. Nah, nanti ketika kita menentukan harga produk dengan metode average ataupun FIFO, biasanya itu nanti kaitannya kita akan menghitung unit biaya per unit atau biaya per produknya. Kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai biaya yang hilang, biaya unit yang hilang. Kemudian ketika ada biaya yang rusak, nanti jurnalnya seperti apa, kemudian perhitungannya seperti apa, nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, di sini kita akan mulai belajar, gitu ya, mulai belajar dengan metode harga pokok proses costing dengan metode weighted average atau rata-rata tertimbang dan yang menggunakan FIFO-nya. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai metode penentuan harga, tentunya kita akan berbicara mengenai persediaan barang. Nah, di sini ada informasi bahwa untuk persediaan barang itu nanti ada unit yang sudah selesai dan ada unit yang belum selesai. Artinya apa? Artinya unit yang belum selesai ini berarti dia masih melalui proses produksinya. Nah, ketika memang barang di departemen sebelumnya itu nanti
akan kita akui sebagai persediaan produk jadi, persediaan barang jadi, dan nanti akan masuk ke dalam unit dalam proses awal produksi di periode selanjutnya atau di departemen berikutnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai proses costing, di proses costing yang awal saya sudah jelaskan bahwa proses costing itu erat kaitannya dengan yang namanya pertanggungjawaban biaya produksi atau biaya produksi yang dipertanggungjawabkan. Itu sudah beberapa minggu lalu ya kita sudah bahas itu. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita garis bawahi adalah metode rata-rata tertimbang. Nah, jadi memang proses costing dengan dua cara, rata-rata tertimbang atau average, weighted average, dan FIFO. Nah, untuk yang rata-rata tertimbang ini, cara mencarinya, khususnya untuk biaya per unitnya, itu adalah biaya dari barang dalam proses awal ditambah dengan periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, contohnya seperti apa? Kita masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini kita akan memberikan contoh mengenai rata-rata tertimbang. Yang pertama adalah pada departemen pemotongan. Nah, misalnya ini adalah departemen, misalnya departemen pemotongan itu kan biasanya ada pemotongan ayam, pemotongan kayu gitu ya, tapi ini kita asumsikan dia departemen pemotongan. Di sini ada informasi bahwa barang dalam proses awal itu nilainya 8.000. Jadi angka 8.000, 30.000, 31.000, dan 7.000 ini satuannya adalah unit. Oke, satuannya adalah unit. Nah, di sini ada tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku 100%, tenaga kerja dan BOP-nya 50%. Kemudian yang masuk ke dalam proses gitu ya, itu nilainya 30.000, dan yang sudah selesai diakui sebagai produk jadi, kemudian nanti ditransfer ke departemen berikutnya. Misalnya kita di perusahaan rotan gitu ya, ada pemotongan, ada perakitan misalnya, itu ada 31.000. Nah, kemudian barang dalam proses akhir, ini dia belum selesai gitu ya, dia belum selesai tapi sudah pada proses akhir, itu tingkat penyelesaian bahan bakunya 100%, untuk PKL dan BOP-nya dia 60%. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung total biaya untuk proses awalnya. Nah, untuk proses awalnya kita akan hitung untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, sama BOP-nya. Di sini ada informasi bahwa barang dalam proses awalnya itu yang angka 8.000 unit ini gitu ya, 8.000 unit ini itu ketika dinominalkan itu 16 juta. Itu dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP pabrik. Nah, kemudian ada informasi mengenai biaya yang ditambahkan. Nah, biaya yang ditambahkan selama bulan Februari. Ini adalah biaya yang kita keluarkan gitu ya. Biaya yang kita keluarkan selama bulan Februari itu melalui bahan baku, tenaga kerja, BOP pabrik gitu ya. Itu nilainya masing-masing sekitar 30 juta. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah setelah kita mengetahui berbagai macam informasi, ada biaya yang ditambahkan, kemudian unit gitu ya. Ini unit yang kita produksi dari barang awal, kemudian selesai, proses, tingkat akhir, kemudian informasi biaya dalam proses awal, dan yang terakhir adalah biaya yang ditambahkan. Kita harus mencari unit ekuivalennya dulu. Jadi yang kita cari adalah unit ekuivalennya dulu yang pertama. Caranya seperti apa? Cari unit ekuivalen. Ada yang masih ingat? Cara mencari unit ekuivalennya? Sudah lupa ya? Ini sebenarnya ada 4 langkah. Yang pertama yaitu mencari unit ekuivalennya, kemudian mencari biaya per unitnya, kemudian
mencari total biayanya, baru nanti kita bisa susun laporan biaya produksi per departemennya. Nah, ini yang pertama unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen di sini itu dihitung dengan cara menjumlahkan unit yang sudah selesai, kemudian ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah dengan unit barang dalam proses akhir produksi dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Kita bisa lihat contohnya di sebelah, gitu ya. Di sebelah ini ada contoh perhitungan unit ekuivalen yang sudah selesai, kemudian ditransfer ke departemen berikutnya, nilainya 31.000. Itu informasinya ada di depan tadi ya, 31.000. Kemudian ditambah dengan unit dalam proses akhir, ya, jadi belum selesai, tapi masih akhir, dia sudah ada tingkat penyelesaiannya. Kita bisa kalikan tadi bahwa barang dalam unit proses akhir nilainya ada 7.000 unit. Tingkat penyelesaiannya ada yang 100% untuk bahan baku dan 60% untuk TKL dan overhead pabrik. Nah, ini tinggal dikalikan. Hasil pengalinya itu ada 7.000, 4.200 untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Nah, ini satuannya adalah satuan unit. Jadi unit yang diproduksi, unit produksi ekuivalennya satuannya adalah unit. Untuk bahan baku, tenaga kerja dan BOP masing-masing 38.000 dan 35.200. Jadi caranya tadi unit dalam proses awal, ya, unit yang sudah selesai ditambah dengan unit dalam proses akhir sesuai dengan penyelesaiannya, tingkat penyelesaiannya. Nah, kemudian kalau biaya per unitnya ya berarti totalnya kan, biaya dari proses awal ditambah biaya yang berjalan, gitu ya. Biayanya berapa, kemudian dibagi jumlah unitnya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya di sini adalah barang dalam proses awal produksi itu nilainya 7.600.000, kemudian untuk TKL-nya 4.360.000 dan untuk BOP-nya adalah 4.080.000. Nah, ketika ada biaya yang ditambahkan selama bulan Februari, nah itu kita anggap sebagai biaya periode berjalan. Itu nilainya 32.300.000, 35 juta, dan 33 juta. Itu kalian tambahkan baru dibagi total unit produksi ekuivalennya. Nah, totalnya tadi ada yang 38.000 dan ada yang 35.200. Jadi di sini 39.900.000 dibagi 38.000. Untuk yang TKL dan BOP juga sama. Untuk mencari biaya per unitnya itu adalah jumlah seluruh biaya dibagi dengan unit produksi ekuivalennya. Nah, nanti untuk biaya per unitnya berapa? Nah, tinggal kita tambahkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Sampai sini, ada pertanyaan? Jadi sebenarnya intinya sama ya, intinya sama. Kalau kita mau nyari, tetap kita harus cari tahu dulu dasar rumusnya. Dasar rumusnya tadi untuk yang rata-rata tertimbang tadi, teman-teman sudah bisa melihat bahwa intinya yang ditambahkan itu biaya periode berjalan, jadi biaya yang dikeluarkan pada bulan tersebut ditambah dengan BDP awalnya. BDP awal ditambah dengan biaya periode dibagi dengan unit ekuivalen. Itu untuk yang rata-rata tertimbangnya. Kalau pengerjaannya yang lain dia hampir sama, menentukan unit ekuivalennya dulu, biaya produksinya dulu per bahan, baru dijumlahkan. Itu yang poin pentingnya. Poin pentingnya jadi untuk rata-rata tertimbang itu BDP awal ditambah dengan barang periode berjalannya, biaya periode berjalannya. Itu kata kuncinya. Terus langkah pertamanya ya sama, menghitung unit ekuivalen, baru menghitung biaya produksinya.
Nah, berikutnya lagi adalah ketika kita mau menghitung pertanggungjawaban biaya. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai JOC atau job order costing gitu ya, kita nggak ada tentang pertanggungjawaban biaya. Tapi untuk proses costing, ya ada pertanggungjawaban biaya, ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang kita hitung untuk jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan itu adalah unit yang sudah selesai kemudian ditransfer. Nah, itu ada berapa unit yang selesai kemudian ditransfer. Kemudian biaya dari persediaan barang dalam proses akhir. Nah, berarti untuk pertanggungjawaban biayanya itu dari yang sudah selesai, kemudian ditransfer, kemudian biaya dari persediaan barang dalam proses akhir. Nah, ini ada perhitungannya gitu ya. Untuk barang persediaan dalam proses akhir, ini 7.000 dikalikan 100% dikalikan 1.050. Kalau yang sudah selesai tadi 31.000. Nah, ini teman-teman kembali lagi lihat ke sini. Nah, sini. Di sini kan untuk barang dalam proses akhir dia 7.000. Kemudian dia ada penyelesaian bahan baku 100%, tenaga kerja langsung dan BOP-nya 60%. Ini kita kalikan. 7.000 dikali 100% dikali 1.050. Dari mana angka 1.050? Dari sini, dari bahan baku satuannya. Biaya per unit untuk bahan bakunya. Dari mana 1.050 ini? Dari BDP awal ditambah dengan biaya selama bulan berjalan dibagi unit produksi ekuivalen. Nah, kita kalikan nilainya ada 7 juta, 4 juta, dan 4 juta. Totalnya ada 16 juta. Jadi jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan itu nilainya 100 juta ditambah 16 juta. Nah, kalau untuk barang dalam proses, ya, barang dalam proses itu ketika kita melalui transferan, gitu ya, kita transfer sudah selesai dan kita transfer berarti itu BDP pada Departemen Perakitan dan BDP pada Departemen Pemotongan. Kenapa BDP? Kenapa bukan barang dalam barang? Jadi karena nanti produknya ini akan diteruskan di departemen berikutnya. Maka jurnalnya itu tadi BDP Departemen Perakitan pada BDP Departemen Pemotongan. Jadi belum dianggap sebagai produk CV karena dia digunakan untuk modal di departemen selanjutnya. Kemudian ini untuk laporan biaya produksinya. Nah, ini saya rasa sama. Bentar ya. Bentar, bentar.
Maaf ya. Soalnya saya sedang nggak enak badan dari kemarin. Oke, saya lanjutkan. Bentar, saya sampai lagi. Nah, ini adalah contoh dari laporan biaya produksi untuk Departemen Pemotongan. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa untuk proses costing biasanya laporan biaya produksinya dia per departemen. Nah, di sini tadi ada 2 departemen, misalnya kita bilang itu sebagai departemen pemotongan karena kita bergerak di bidang misalnya mebeler gitu ya, pemotongan kayu misalnya. Nah, ini contoh laporan biaya produksinya itu kita bisa lihat gitu ya bahwa ada pertanggungjawaban produksi dan ada produksi yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian nanti untuk biaya produksinya ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan dan ada pertanggungjawaban biaya. Nah, ini sebenarnya 2 hal yang hampir sama ya. Intinya dia balance antara produk yang dipertanggungjawabkan sama pertanggungjawaban produksi itu dalam satuan unit. Kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban biaya dia juga balance. Nah, di sini yang dimasukkan adalah unit dalam proses awal. Jadi kita hanya memasukkan berdasarkan informasi. Unit dalam proses awal produksi itu nilainya 8.000 gitu ya, dengan ketentuan tingkat penyelesaian tadi 100% untuk bahan baku dan untuk TKL-nya dia 50%. Kemudian untuk unit yang dimasukkan dalam proses periode ini nilainya 30%. Jadi produk yang harus dipertanggungjawabkan itu ada 38.000. Jadi produk yang masuk dulu. Kemudian ketika kita sudah mengetahui produksi yang harus dipertanggungjawabkan, ketika kita melalui proses produksi, maka kita akan mempertanggungjawabkan produksinya. Nah, dari pertanggungjawaban produksi itu kita bisa lihat unit yang sudah ditransfer ke departemen berikutnya itu ada berapa unit, kemudian yang belum jadi atau dia berada pada unit proses akhir itu berapa unit. Nah, di sini nilainya ada 7.000 dan 31.000. Jadi antara produksi yang harus dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban produksi dia balance ya 38.000. Kemudian untuk biayanya, kita pindah untuk biayanya. Nah, ini biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Ini ada barang dalam proses awal, gitu ya. Ada bahan baku, tenaga kerja, sama overhead pabrik. Nah, angka 7 juta, 4 juta, dan 4 juta ini kita peroleh dari tadi perhitungan kita. Dari sini ya, perhitungannya. 7 juta, 4 juta, dan 4 juta. Ini diperoleh dari perhitungan unit yang sudah selesai, unit dalam proses akhir, dikalikan dengan persentase tingkat penyelesaian, dikalikan dengan harga per unit per bahannya. Makanya keluar angkanya ini. Jadi angka 7.600, 4.360 dan 4.080.000 itu bahan bakunya 7,6 itu dari sini. Oh, yang dari sini ya, saya yang ngantuk. Ini yang awal periode. Nah, ini yang awal periode. Kalau yang ini, dia yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang berikutnya nanti. Nah, ini dari awal. Nah, kemudian ada biaya yang ditambahkan. Totalnya ada berapa? Totalnya ada sekian. Nah, ini harga per unitnya. Nah, yang saya maksud tadi itu yang di sini. Nah, yang di sini. Ini adalah pertanggungjawaban biaya. Jadi di sini judulnya pertanggungjawaban biaya. Kalau yang ini adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu sudah kita ketahui. Nah, tadi kita sudah ketahui. Nah, ini tadi 7,6, 4,3, dan 4.080. Tapi untuk pertanggungjawaban biayanya, nah itu yang kita masukkan yang
unit akhir dikalikan dengan persentase, kemudian dikalikan dengan harga per unit per bahannya. Itu untuk departemen yang pertama. Kemudian nanti ada informasi untuk departemen berikutnya. Nah, untuk departemen berikutnya adalah departemen perakitan di sini. Di departemen perakitan ini kita bisa lihat gitu ya bahwa terdapat barang dalam proses awal itu 4.000 dengan tingkat penyelesaian untuk TKL dan BOP-nya 60%. Nah, di departemen yang kedua ini tidak terdapat bahan baku karena dia hanya melanjutkan dari proses yang sebelumnya. Nah, kemudian dari departemen sebelumnya gitu ya sudah ada produk sebesar 31.000 unit. Nah, kemudian yang sudah selesai kemudian diakui sebagai barang jadi ada 30.000 unit. Nah, untuk barang proses akhirnya atau berada pada unit dalam proses akhir periode itu ada 5.000 unit dengan persentase TKL dan BOP-nya 50%. Nah, berarti di sini untuk bahan bakunya sudah tidak dihitung kembali. Nah, ini informasinya, teman-teman bisa lihat barang dalam proses awal, kemudian ada biaya sama dengan yang di depan tadi. Ada barang dalam proses awal, ada biaya, kemudian kita hitung unit ekuivalennya dulu. Gimana cara menghitung unit ekuivalennya? Nah, ini kita bisa lihat barang dalam proses akhirnya itu berapa, kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, ini satuannya masih unit ya, belum dikali dengan harga persatuan, belum. Nah, kemudian di sini ada unit yang sudah ditransfer ke barang jadi. Nah, jadi ada yang sudah ditransfer, informasinya tadi 30.000 sama dengan yang ada di sini. Nah, ini sudah selesai, kemudian ditransfer ke gudang barang jadi. Ya, asumsinya adalah 2 departemen. Nah, yang masih dalam proses akhir 5.000, kita kalikan tingkat penyelesaian. Hasilnya ini. Hasilnya ini. Baru nanti kita hitung biaya per unitnya. Jadi, kalau proses costing itu selalu yang pertama kali dihitung adalah unit ekuivalen, biaya per unit, baru biaya produksinya. Nah, di sini untuk biaya per unitnya, kita bisa lihat barang dalam proses awalnya itu berapa ditambahkan dengan biaya periode berjalan. Jadi, untuk rata-rata tertimbang atau weighted average ini memang berasal dari barang dalam proses awal ditambah dengan biaya periode berjalan. Ini biaya periode berjalannya adalah bulan Februari. Baru dibagi dengan unit produksi per bahannya. Nanti baru ketemu biaya per unit per bahannya. Bahan baku, tenaga kerja, atau overhead pabriknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah berdasarkan informasi yang awal. Ini juga biaya tambahannya, ini juga tambahan yang awal. Nah, ini jumlah biaya produksinya. Dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, unit ekuivalen tadi sudah kita hitung. Baru ketemu biaya per unit per bahannya. Jadi per bahan baku, per tenaga kerja, atau BOP. Nah, kalau di sini merupakan departemen kedua, berarti yang awal ini adalah 3.215 ini adalah biaya dari departemen sebelumnya. Karena di departemen yang kedua ini sudah tidak menggunakan bahan baku. Sekali lagi hanya melanjutkan proses produksi. Nah, kalau sudah baru kita hitung pertanggungjawaban biaya. Nah, kalau pertanggungjawaban biaya itu yang sudah terlaksana. Yang sudah terlaksana berarti unit yang sudah selesai kemudian ditransfer itu nominalnya rupiah. Kalau perhitungan biaya per unit, pertanggungjawaban produksi itu unit, kalau pertanggungjawaban biaya itu adalah rupiah. Nah, ini 30.000 unit dikalikan dengan biaya per unit. Total biaya per unit itu bahan baku atau biaya dari departemen sebelumnya ditambah TKL ditambah dengan BOP-nya.
Nah, itu nilainya 5.995 dikalikan 30.000 unit. Kemudian biaya dari persediaan barang dalam proses akhir. Nah, ini ada bahan baku, tenaga kerja, sama BOP. Nah, ini persentasenya diketahui bahwa TKL dan BOP-nya itu 60%. Nah, berarti untuk bahan bakunya dia 100%. Kemudian kita ngikut yang depan tadi ya, ini angkanya ngikut yang depan 1060. Jadi angka yang ada di sini ini ngikut transaksi yang ada di depan. Nah, ikut transaksi yang ini hampir sama ya kan, ikut transaksi yang depannya. Nah, ikut transaksi yang ada di depannya baru ketemu angka 202.875. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini ya. Yang sudah selesai dan ditransfer itu menggunakan harga yang baru. Ada ininya. 5.995. Sedangkan ini dia menggunakan yang awal dalam proses akhir. Oke. Nah, ketika kita menjurnal, karena itu sudah berada di departemen berikutnya, gitu ya, apalagi setelah departemen perakitan sudah tidak ada departemen lagi, maka akan kita akui sebagai produk jadi. Maka jurnalnya barang jadi pada barang dalam proses departemen perakitan. Kalau yang tadi barang dalam proses departemen pemotongan pada barang dalam proses departemen perakitan. Kalau yang ini barang jadi pada barang dalam proses departemen perakitan. Nah, ini kemudian baru kita susun ini laporan biaya produksinya. Nah, laporan biaya produksinya di sini sama, ada produksi yang dipertanggungjawabkan sama pertanggungjawaban produksi. Ini satuannya unit. Nah, ini proses awalnya berapa, unit dalam proses awalnya berapa, kemudian unit yang sudah diterima dari departemen sebelumnya berapa. Jadi totalnya ada 35.000. Nah, kemudian pertanggungjawaban produksinya, unit yang sudah ditransfer ke gudang barang jadi itu adalah 30.000. Kemudian unit dalam proses akhirnya itu 5.000. Nah, ini berdasarkan informasi dari yang kita peroleh dari perusahaan. Kita tinggal mindahin saja. Yang memerlukan perhitungan adalah yang ini. Biaya produksi, itu ada pertanggungjawaban biaya, ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini harganya pakai informasi yang awal, yang kedua. 24.000, 31.000. Ini cara ngitungnya sama ya. Ini cara ngitungnya sama, hanya dia menggunakan biaya produksi per unit per bahan dengan angka yang baru. Kalau ini kan diperoleh dari perusahaan. Kemudian ini ada informasi ini angkanya. Ini hasil perhitungan kita. Ini yang baru kan, ini tinggal dipindahkan saja. Balance ini 202 juta. Itu contoh dari rata-rata tertimbangnya. Jadi kalau rata-rata tertimbang itu yang harus diketahui itu yang pertama adalah apa? Barang dalam proses awal dan biaya periode berjalan. Biaya periode berjalan ini adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi di bulan tersebut. Itu kata kuncinya. Setelah itu baru dicari unit ekuivalennya. Oke.
Setelah unit ekuivalennya, ketemu masing-masing unit dalam jumlah unit ya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, baru nanti dihitung pertanggungjawaban biaya. Teman-teman cari biaya produksi per unit per bahannya. Sama total biaya produksi per unitnya. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita bikin laporan biaya produksinya. Itu untuk yang rata-rata tertimbang atau average, weighted average. Nanti saya akan tambahkan, tidak perlu presentasi, nanti dari saya saja untuk yang itu. Sambil nanti besok saya jelaskan, nanti teman-teman ini ya, saya screen sebentar ya untuk presensi. Nanti teman-teman baca ulang gitu ya. Baca ulang mengenai FIFO. Jadi nanti teman-teman bisa melihat apa yang membedakan antara FIFO dan average itu bedanya di mana. Terus tadi saya cuplik sebentar gitu ya. Jadi memang sudah benar gitu ya kalau kita menggunakan metode FIFO gitu ya, itu lebih merepresentasikan harganya. Kemudian ketika nanti disajikan dari laporan biaya produksi, kita susun untuk laporan biaya laba ruginya, nah itu nanti juga akan lebih merepresentasikan laba yang sesungguhnya. Kalau dengan LIFO sudah nggak digunakan. Karena apa? Karena kan kita tahu bahwa menggunakan LIFO itu nanti dia akan membengkakkan labanya. Nah, padahal labanya tidak mencerminkan laba yang sebenarnya. Mungkin kalau average itu jadi kayak akan semuanya kan di rata-rata. Tapi itu masih bisa digunakan. Jadi yang masih bisa digunakan adalah average atau FIFO. Nah, bahkan ketika kita menggunakan ini di dalam sistem software, ya, misalnya mau menggunakan MyUp atau mau menggunakan Accurate, itu juga bisa. Kita bisa menggunakan dua itu tadi, FIFO atau average. Biasanya sih hanya keduanya itu yang digunakan. Makanya yang sekarang juga acuannya adalah FIFO dan average. Nanti yang FIFO silahkan dibaca dulu sendiri. Nanti saya bikin penjelasannya. Cukup bisa dimengerti mengenai average ini, weighted average. Kata kuncinya itu ya, barang dalam produksi awal ditambah dengan periode berjalan. Biaya periode berjalan. Itu kata kuncinya, baru dibagi dengan jumlahnya. Itu kata kunci untuk yang average. Oke, kalau nggak ada, Zoom-nya bisa kita akhiri. Nanti untuk yang FIFO, kalau ada waktu, saya bikin video pembelajaran, biar kita bisa maju ke materi berikutnya. Kalau belum bisa, ya berarti hari Senin nanti kita masuk ke FIFO-nya. Tapi minimal baca, jadi kalian bisa istilahnya mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan ini dengan yang ada di buku tuh mulai nyambung. Oke, kalau nggak ada, kita bisa akhiri kelasnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, nanti Mbak Dila silahkan untuk di-share di grup. Nanti biar bisa, karena saya sudah yang saya jelaskan, nanti saya bisa share ke kelas yang lain. Jadi video pembelajarannya biar bisa dipelajari oleh kelas yang lain juga. Ya, apa lewat YouTube ya, Bu? Ya, lewat YouTube saja. Iya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Ya, Bu, sama-sama.